Welcome back. Today we are joined by Selamat datang kembali. Professor Richard Hari ini Wolff kita ditemani oleh to Profesor discuss Richard the Wolff future of untuk the membahas West, masa depan Barat, Europe, NATO, Eropa, and dan also the sistem ekonomi internasional economic dalam system kondisi in its saat current ini. state, Mungkin which is, topik yang terlalu perhaps ambisius ambitious untuk sebuah for a podcast berdurasi 45 45-minute menit. podcast, Tapi but, mari kita lihat let's see sejauh mana how kita bisa far we membahasnya. get into this. So, Terima kasih thank you sudah for hadir coming on, dan selamat datang. I Saya ingin wanted berbicara to dengan Anda discuss with tentang you apa what's yang sedang happening terjadi di dalam within dunia the Barat. West, Karena because dari I sudut guess pandang my sederhana saya, simple dunia perspective politik is Barat that sebagai siu the kesatuan political West pada as kondisi one entity tertentu, is a city, baik dalam hal keamanan maupun ekonomi. relied on specific conditions, both security and economic. That is, after World War II, the Americans provided the Artinya, Europeans with setelah Perang very Dunia II, generous Amerika trade memberikan agreements kepada and Eropa security perjanjian dagang dan jaminan keamanan yang sangat dermawan karena mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya, dan juga karena adanya persaingan dengan Uni Soviet. Setelah Perang Dingin, kita melihat Amerika Serikat berupaya membentuk tatanan dunia yang hegemonik, dan kemitraan dengan negara-negara Eropa melalui perluasan NATO menjadi simpul penting dalam sistem tersebut. Sekarang, dalam sistem multipolar saat ini, mari step deze 12 berbernal. AS te mengurus tenaganya, kemampuannya berkuasa kami terdefal semakin kuras dini, dan paudisis, enentin temengwal waktu untuk mempermain strategi, smollett. To gain some, well, let's say, strategic advantage. So we see the US going a little bit rogue. Jadi kita melihat Amerika Serikat bertindak agak menyimpang. Sementara itu, Eropa kini dipandang sebagai biaya, beban, dan Amerika Serikat pada dasarnya harus mencari pengembalian investasi yang lebih besar untuk imperiumnya. Terlihat pendekatan yang sangat transaksional dan bersifat ekstraktif terhadap sekutunya, yang omong-omong tidak terbatas pada Trump saja. Dan semua ini, seperti yang kita bicarakan sebelumnya, juga mengejutkan saya. Bagaimana respon terurjai dengan sangat cepat. Jadi saya ingin perhati dengan cara yang sama. Apa yang sedang terjadi pada Barat saat ini? Karena seminggu terasa lebih absurd dari beberapa minggu sebelumnya. Okay, I do have a very strong set of views Baik, that I have. saya seperangkat pandangan yang sangat kuat yang telah saya kembangkan selama bertahun-tahun. Perspektif saya adalah Amerika. Saya berada di New York City. Inilah yang saya pelajari. Saya lahir, tinggal, dan bekerja sepanjang hidup saya di Amerika Serikat. Di sisi lain, saya juga orang Eropa. Ibu saya lahir di Berlin, Jerman, dan ayah saya di Metz, Prancis. Saya telah berbicara bahasa Prancis dan Jerman sepanjang hidup saya. Saya tertarik pada hal itu. Saya memiliki luar Eropa. Niels passagen in uren door Eropa cukup berada di posisi yang baik untuk posisi step van keverjede. Artinya saya sangat historis. Kaiser, cara untuk memasangnya pernifat melegas korang terbalain waktu perubahan sti. Of the passage of time, of historical change. So, with that in mind, let me tell you what I think is going on. Dengan pemikiran itu, izinkan saya menjelaskan apa yang menurut saya sedang terjadi. Fenomena yang paling penting bukanlah Tuan Trump atau Amerika Serikat yang bertindak di luar jalur, meskipun saya memahami nilai dari gagasan-gagasan tersebut. Namun menurut saya, untuk sedikit melebih-lebihkan agar maksud saya jelas, masalah sebenarnya di sini adalah Tiongkok. Harus dipahami bahwa Tiongkok sedang mengubah segalanya. Yang terjadi adalah Barat tidak siap untuk hal ini. Tidak dapat membayangkannya. Dan kebingungan tentang bagaimana menghadapi kebangkitan Tiongkok, di mana semua upaya yang telah dilakukan untuk menghentikan atau memperlambatnya telah gagal. Tanpa ada prospek bahwa apapun di masa depan akan lebih berhasil daripada yang telah dicoba selama setidaknya 75 tahun sejarah Barat. 75 years of Western history. That's the first point. Here's the second point. Itu poin pertama. Berikut poin kedua. Amerika Serikat, seperti yang Anda katakan dengan benar, terlibat dalam perang dingin besar dengan Uni Soviet. Pada abad ke-9 negara itu berharap menjadi pengganti besar bagi Kekaisaran Britania. Amerika juga bersaing dengan Jerman untuk tersebut. Dan dalam Perang Dunia II, Amerika Serikat dan sekutunya, Britania, setelah berhasil mengalahkan dua upaya sebelumnya dari Britania untuk mencegah koloni Amerika menjadi kekuatan independen, Perang tahun 1775 dan kemudian Perang tahun 1812,
Setelah Britania gagal, AS dan Inggris menghancurkan Jerman sebagai alternatif. Hal itu memberi Amerika Serikat peluang untuk menjadi kekuatan global yang dominan sepanjang sisa abad ke-20. In the rest of the 20th century. World War II cemented that relationship. Perang Dunia II memperkuat hubungan itu dengan menghancurkan Jepang, yang sebelumnya memiliki ambisi untuk mungkin mengguncang dominasi Anglo-Amerika. Perang Dunia Kedua secara kebetulan menyingkirkan Jepang dan menghancurkan sisa-sisa Eropa sebagai pesaing, menyisakan hanya dengan canggung Uni Soviet. Maka Perang Dingin merupakan pengakuan bahwa masih ada, sedikit dilebih-lebihkan, tapi saya ingin menekankan hal ini. Satu musuh lagi yang harus diatasi. Anda telah menundukkan Kekaisaran Britania, Anda telah menundukkan Eropa, Anda telah menundukkan Jepang secara harfiah dengan bom atom di akhir perang. Sebuah bentuk penundukan yang dibawa ke tingkat tertinggi. Jadi yang tersisa adalah Uni Soviet, dan Anda pun memasuki Perang Dingin. And you entered into a Cold War. Bitterly, you had to recognize. Dengan getir, Anda harus mengakui bahwa Anda tidak bisa melenyapkan Uni Soviet karena mereka memiliki senjata nuklir. Lalu, Uni Soviet dengan nyaman runtuh dengan sendirinya pada tahun 1989, 1990, 1991. Dan disinilah intinya. Hal itu membawa Amerika Serikat ke pemimpinan komunitas politiknya, para pemimpin Partai Republik dan Partai Demokrat, ke dalam momen yang sangat penting, baik secara historis maupun histeris. Inilah momen yang oleh Tuan Mearsheimer, yang saya tahu Anda kenal dengan baik, didedikasikan seluruh hidupnya untuk memahaminya sebagai momen unipolar, suatu periode di mana Amerika Serikat dapat secara masuk akal membayangkan fantasi takdir yang nyata, bahwa entah bagaimana Tuhan, dan ingat, Tuhan sangat penting di Amerika Serikat, tak diragukan lagi tinggal di sini, merayakan Amerika Serikat sebagai hegemon besar dunia. Dan dengan runtuhnya Uni Soviet, kita seolah-olah akan mewarisi seluruh dunia. Dunia akan menjadi milik kita. Program globalisasi neoliberal yang telah dimulai pada tahun 1970-an benar-benar dapat lepas landas pada tahun 1990-an dan memindahkan produksi keluar dari Amerika Serikat. Semua pekerjaan kotor dalam manufaktur akan dilakukan di Asia, Amerika, Afrika, sementara Amerika Serikat akan berkuasa sepenuhnya. Ironisnya, ledakan reaksi Muslim yang disebut era terorisme dalam cara yang aneh justru memperkuat gagasan ini. Barat dianggap sebagai tempat yang beradab, sopan, dan pantas, sedangkan Timur bukan hanya tempat produksi kotor berlangsung, tetapi juga tempat orang-orang dipandang irasional, terbelakang, dan menyimpang secara ideologis. Semuanya begitu. Dan sekarang datanglah bencana. Debu mulai menghilang. Kita berada di tahun-tahun awal abad baru ini, dan ternyata ada rintangan lain. Bukan Eropa, bukan Amerika, bukan Uni Soviet, bukan Rusia, bukan Jepang, tapi Tiongkok. Hanya saja negara ini tumbuh jauh lebih cepat menjadi kekuatan ekonomi dibandingkan yang lain sebelumnya. Jadi alih-alih bisa memetik semua hasil yang telah kamu janjikan pada dirimu sendiri, kamu justru ditolak. Dan sekarang nosim kem coba toko tep Tiongkok, semuanya gagal. Mereka itu lambat. Ini perbergas tembu 2 hingga 3 kali lipat dari Amerika Serikat. Itu sudah madara yang bisa steal selama 30 tahun. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bukan armada ke-7, bukan kegaduhan tentang Taiwan, bukan perjanjian ekonomi, tidak ada satupun. Kemitraan Pasifik ASEAN, semuanya tidak membuat perbedaan. Itu tidak menghentikan penurunan relatif Amerika Serikat dan Eropa, atau kebangkitan Tiongkok, dan kini Tiongkok bersama BRICS. Ini luar biasa besar dan akan berakhir. Saya pikir hal itu menimbulkan semacam reaksi histeris. Awalnya ketakutan, lalu kepahitan. Kemudian seketekat melakukan terhadap Tiongkok yang tampaknya berhasil terhadap Soviet. Tapi itu tidak berhasil. Tiongkok dan Uni Soviet dalam hal-hal yang sangat penting. Secara ekonomi, politik, dan segala hal lainnya. Economically, politically, and everything else. And so there's hysteria. And the hysteria. Dan begitulah muncul histeria.
Dan histeria itu mencapai puncaknya dengan cara yang sangat aneh. Ia melahirkan di Amerika Serikat seorang badut sebagai presiden. Seorang badut yang humornya, keanehannya, sebenarnya merupakan reaksi terhadap semua yang Bada katakan. Ia akan melanggar semua aturan. Ia akan bertingkah dengan cara-cara yang seharusnya tidak dilakukan. Ia bersedia mengajukan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berada di luar batas wacana politik yang dapat diterima di negara ini. Apakah Meksiko dan Kanada sekutu penting? Tidak terlalu. Jika kita bisa memeras sedikit upeti dari mereka dalam jangka pendek, hanya itu gunanya mereka. Dan jika kita harus menggunakan militer kita, baiklah. Kita punya cukup kekuatan militer dan mereka cukup lemah. Jadi kita bisa melakukannya. Hal yang sama berlaku untuk Eropa Barat. Kita memberi mereka perlindungan militer karena kita membutuhkan penyangga terhadap Uni Soviet. Kita tidak memerlukannya lagi. Uni Soviet bukanlah ancaman seperti yang dulu kita bayangkan. Faktanya, langkah yang lebih baik bagi kita adalah mencoba menarik mereka menjauh di Tiongkok, sesuatu yang sejauh ini belum berhasil kita lakukan. Tetapi kita harus mencobanya. Kompromi yang baik di Ukraina akan membantu menyelesaikan masalah itu. Dan itulah alasan kita akan menarik diri dari Ukraina. Kita akan menyerahkannya kepada orang Eropa yang kita tahu tidak bisa melakukannya sendiri. Mereka tidak memiliki kemampuan militer. Mereka sudah tidak memilikinya selama 50 tahun. Itu konyol. Rusia tidak punya alasan untuk pergi, dan orang Eropa pun tidak akan mampu mempertahankan diri. Jadi mari kita beritu memeditasikan untuk pag. Mari kita temui von der Leyen dan katakan, begini sepaktanat. Kami akan mengenakan tarif yang sangat berat kepada Anda. Jika Anda menginginkan tarif yang berat, kami perdiwan tahun dari spend tarif to moderate. Tetapi harus path to this to break. Belilah gas alam cair kami, senilai $700 miliar selama 10 tahun ke depan, dan sumbangkan tambahan 700 atau 800 miliar dolar lagi dalam bentuk investasi yang dijamin dan dijanjikan di Amerika Serikat. Artinya, kami ingin para politisi di Eropa pergi kepada rakyat Anda, mengambil uang yang dihasilkan oleh ekonomi Anda, mengorbankan kesempatan untuk menanamkannya kembali di negara Anda sendiri, dan menempatkannya ke dalam ekonomi kami. Bahwa itu tuwer and puting serious. Itu rampant. Fakta bahwa von der Leyen memutuskan untuk melakukannya menunjukkan betapa parah situasinya. Betapa mengerikannya penaklukan Eropa yang sedang dipertimbangkan di sini, karena kekacauan di Eropa yang bisa timbul saat Anda mati-matian berusaha mempertahankan kesejahteraan sosial Anda, padahal kesepakatan yang baru saja Anda buat justru meniadakannya akan sangat besar. Tidak mungkin Anda bisa melakukan apa yang Anda janjikan kepada Tuan Trump, memperkuat persenjataan melawan Rusia, dan tetap mempertahankan jaring pengaman sosial Anda. 5 menit berhitung saja akan menunjukkan bahwa hal itu mustahil. Jadi Amerika Serikat pada dasarnya mengatakan, dan saya akan sedikit melebih-lebihkan sekarang, kami tidak peduli dengan jangka panjang. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam jangka panjang. Waktu berpihak pada Tiongkok, bukan pada kita. Kita ingin pelajarinya selama 30 tahun terakhir. Kita ingin solusi jangka pendek, dan untuk itu kita akan menguras kekayaan informal kita. Bagian AJS adalah anggota G7 lainnya. Dan kita akan menguras merhabis Eropa, Kanada, Jepang, dan Meksiko. Kita akan mengenainya. Dari sekitar pada amanli itu malak satu upaya torsli yatiling mengenai fenomena Tiongkok dan BRICS yang ditekan saat ini. Dan ini ironi, is a sisi sekhawatiran. Dan di sini cerita sinalna, koreksi gaya, kulturai keropar. And the worry is Europe. There is an outside chance in the American mentality. Ada kemungkinan kecil dalam pola pikir orang Amerika bahwa orang Eropa bisa merasa begitu terhina, begitu marah atas apa yang dilakukan terhadap mereka, hingga mereka benar-benar bisa mengatasi ketidakmampuan nasionalistik mereka untuk bersatu. Hal itu sudah terlihat selama bertahun-tahun. Sulit membayangkan ada yang tidak menyadarinya apa adanya.
Namun ada risiko bahwa tindakan yang terlalu merusak masa depan mereka justru bisa membuat mereka bersatu. Dan kemudian ada bahaya bahwa mereka akan menginginkan tempat mereka sendiri dalam ekonomi dunia. Mereka tidak menginginkan Rusia atau Tiongkok. Mereka tidak menginginkan Amerika Serikat. Mereka menginginkan milik mereka sendiri. Dan bagaimana mereka akan melakukannya? Nah, inilah ironi yang ada. Salah satu hal yang mereka butuhkan adalah tempat untuk mengembangkan energi, mengembangkan logam tanah jarang, dan membangun basis ekonomi yang benar-benar baru. A whole new economic support. And so the conclusion was reached, I believe, in Washington. Jadi kesimpulan yang dicapai menurut saya di Washington adalah bahwa bahaya bagi Greenland tidak pernah datang dari Tiongkok atau Rusia. Itu, maafkan saya, omong kosong tingkat tinggi. Bahayanya adalah bahwa orang Eropa akan menyadari apa yang mereka miliki jika mereka bisa bersatu untuk mengembangkannya. Singkatnya, Amerika Serikat menginginkan Greenland agar Eropa tidak bisa mendapatkannya. Itulah posisi kita sekarang. Dan ini adalah salah satu hal yang mendorong perilaku semacam ini, yang merendahkan Eropa dalam segala hal, bukan hanya dengan ucapan-ucapannya, bukan hanya dengan mengejek Starmer, Macron, atau Merz, bukan hanya dengan serangan terang-terangan terhadap Denmark dan Greenland, serta semua yang diwakilinya. Apakah ini tindakan simbolis? Tentu saja. Bagian dari perendahan. Tentu saja. Tapi langkah-langkah itu juga merupakan strategi untuk memposisikan diri dalam upaya terakhir membatasi Rusia dan Tiongkok yang kini bersatu. Kegagalanmu terhadap Tiongkok sebagian justru membuat Rusia semakin dekat, bukan menjauhkannya. Sebuah kesalahan besar yang ia salahkan pada Biden, yang sebenarnya konyol karena hal itu muncul dari konsensus di negara ini. Tapi dia putus asa. Dia akan mengatakan apapun yang perlu dia katakan. Kamu harus melihat Tuan Trump sebagai seorang politisi yang putus asa, karena memang itulah dirinya. Tidak ada perencanaan brilian, tidak ada manuver cerdik, yang ada hanyalah keputusasaan, yang kadang bisa memunculkan momen jenius, tak diragukan lagi. Tapi yang penting di sini adalah keputusasaan itu sendiri, bukan momen jenius dalam pertunjukan yang pada dasarnya penuh keputusasaan. Piece of theater. Well, you're definitely right on the US. Ya, kamu benar sekali tentang upaya AS untuk menguras sekutunya. Dan jika kamu melihat alasan mengapa orang Eropa bersedia menerima kesepakatan dagang yang buruk ini, tidak akan mengejutkanku jika mereka memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan Greenland, menyerahkan beberapa wilayah berdaulat untuk pangkalan militer Amerika yang sepenuhnya berada di bawah kendali Uni Eropa. Semua ini sangat mungkin terjadi. Dan alasannya, menurutku, adalah karena setelah 80 tahun, orang Eropa tidak memiliki imajinasi politik untuk mempertimbangkan apapun yang tidak melibatkan kepemimpinan Amerika. Aku pikir semua konsesi besar ini yang bertentangan dengan kepentingan nasional, yang melemahkan dan memecah belah Eropa, berasal dari anggapan bahwa dengan menunjukkan bentuk ketundukan seperti ini, kepatuhan ini mereka akan mendapatkan kasih sayang Washington, bisa dibilang. Uvagnomang surd, thanawis distract duang memdres. To show that the alliance is still worth keeping. I think what the European leaders don't understand is Saya rasa yang tidak dipahami oleh para pemimpin Eropa adalah bahwa ini bukan hadiah agar kita bisa memperbaiki hubungan, menyatukan kembali pernikahan ini. Ini adalah penyelesaian perceraian. Amerika Serikat menyadari bahwa aliansi ini tidak akan bertahan lama. Eropa tidak punya banyak hal untuk ditawarkan. Mereka ingin mengambil apapun yang bisa mereka dapatkan sebelum keluar, dan mereka menyerahkan keunggulan strategis. Sangat aneh melihatnya. Namun, memalai the Senli, Thatchu pikir proper, of Cornwall Mans me, the Satis, will write that mesenlas needs. Sprang to because Europe has its own problems. Again, what is Europe? You have these 27 member states in the EU. Ada 27 negara anggota di Uni Eropa, dan Uni Eropa tidak lagi mampu memberikan manfaat ekonomi yang memadai. Sebagian karena ketergantungannya pada Amerika Serikat, tetapi juga karena pendekatan yang lebih otoriter, penegakan hukum yang diabaikan, pemberian sanksi kepada warga negaranya sendiri, dan hal-hal semacam itu. Jadi saya agak skeptis sejauh mana Eropa akan mampu menghadapi AS. Terlalu mudah untuk mempermainkan negara-negara Eropa satu sama lain, menurut saya.
Namun, faktor yang benar-benar tidak terduga di sini dalam kebangkitan Tiongkok, ya, sebenarnya bukan hal yang tidak terduga, tetapi yang benar-benar mengubah keadaan secara mendasar, dari sudut pandang saya, adalah peran Rusia. So fundamentally, from my perspective, is the role of Russia, because I think future historians will look at this. Saya pikir para sejarawan di masa depan akan melihat hal ini dan terkejut. Sejak masa Gorbachev, Rusia mengejar gagasan tentang rumah Eropa bersama. Itulah tujuan mereka untuk berintegrasi dengan Barat. Bahkan pada awal 1990-an, mereka menandatangani perjanjian dengan kita untuk membentuk arsitektur keamanan pan-Eropa. Namun karena Rusia lemah, Barat memilih sistem hegemonik, yaitu perluasan NATO. Meski begitu, Rusia tetap berusaha. Boris Yeltsin dan Vladimir Putin sesena mengusulkan untuk bergabung dengan NATO jika organisasi itu akan menjadi yang utama. Dan pada tahun 2008, Merceveli mengumpulkan arsitektur keamanan pan-Eropa. They proposed this pan-European security architecture. In 2010, they proposed the EU, Russia. Pada tahun 2010, mereka mengusulkan pembentukan Serikat Keamanan UE Rusia. Pada tahun 2013, Ukraina dan Rusia mengusulkan perjanjian trilateral UE Ukraina-Rusia agar kita dapat memiliki Eropa yang bersatu alih-alih garis pemisah. Tentu saja, usulan ini ditolak, dan sebagai gantinya, ketika pemerintahan di Ukraina digulingkan, sesuatu yang sangat berbeda terjadi di Rusia. Untuk pertama kalinya dalam 300 tahun, sejak masa Peter yang Agung, mereka memutuskan bahwa kebijakan luar negeri yang berpusat pada Barat tidak lagi memungkinkan, dan bahwa alih-alih Eropa Raya, mereka seharusnya memiliki Eurasia Raya dengan memandang ke arah timur. Dan tepat pada saat itu, pada tahun 2014, Tiongkok mulai mengembangkan inisiatif sabuk dan jalannya. Novum Amak Sting Pembangunan Sindi dan membuat kemenakan ising ambisius dengan kemampuan dan niat inantang dominasi Amerika Serikat. Economic primacy of the United States. So that we did this at this Jadi, point in history. fakta bahwa kita melakukan ini pada titik sejarah ini bagi saya adalah kesalahan terbesar yang mungkin bisa dibuat. Dan saya ingin tahu bagaimana Anda melihat Rusia dalam konteks ini. Karena orang Amerika, orang Eropa, tampaknya bertaruh pada gagasan bahwa kita bisa kembali ke Perang Dingin, di mana kita memiliki kepentingan bersama dengan AS untuk menyeimbangkan kekuatan Rusia. Tapi orang Amerika tampaknya melihatnya secara berbeda. Mereka berkata, ya, Rusia bukan masalah, mereka bukan penantang. Mengapa kita harus mendorong Rusia agar semakin dekat dengan Tiongkok? Jadi seluruh asumsi orang Eropa bahwa ini adalah isu pemersatu, kebencian terhadap Rusia, tampaknya merupakan kesalahan strategis besar yang mengabaikan seperti yang Anda katakan Tiongkok. Strategic error which ignores, as you said, China. Yeah, my view again, I do it historically. Ya, pandangan saya, sekali lagi saya melihatnya dari sisi historis. Jika kita melihat 75 tahun terakhir, Tiongkok adalah perubahan yang paling dramatis. Maksud saya, negara itu secara harfiah berubah dari negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia menjadi bisa dibilang negara termiskin di dunia. Kita semua tumbuh besar di Amerika Serikat, atau banyak dari kita, membaca novel karya seorang misionaris Amerika bernama Pearl Buck. Judulnya The Good Earth. Mungkin kamu tahu. Itu adalah kajian tentang Tiongkok oleh para misionaris Amerika, saya kira, yang pergi ke Tiongkok untuk menyebarkan ajaran Kristen dan sebagainya. Tapi buku itu menggambarkan tingkat kemiskinan yang bagi sebagian besar orang Amerika menjadi citra tentang Tiongkok. Contoh paling ekstrem dari kemiskinan yang parah. Lalu mereka melakukan revolusi, dan revolusi itu berkomitmen untuk membawa mereka keluar dari kemiskinan yang mengerikan itu. Horrific poverty that they were, this is the American understanding, and making them into Inilah pemahaman Amerika, membuat mereka menjadi ekonomi modern, dan mereka berhasil melakukannya. Mereka telah maju lebih jauh dan lebih cepat daripada perkembangan ekonomi manapun yang tercatat, jauh melampaui Eropa atau Amerika dalam hal pertumbuhan PDB per kapita apapun cara pengukurannya. Saya telah melakukan semua pengukuran itu. Tiongkok telah mengubah diri mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang Anda katakan dengan tepat, Rusia juga telah mengubah diri mereka sendiri.
bahkan 2 kali lipat, seperti yang Anda jelaskan, dari penekanan Eropa ala Peter yang Agung hingga kini ke arah timur yang jelas di bawah Tuan Putin. Namun mereka juga telah melalui revolusi komunis pada tahun 1917 dan kontrarevolusi pada tahun 1999. Luar biasa, mereka telah secara mendasar mempertanyakan, menantang, dan mengubah arah mereka. Challenged and changed their direction. But who hasn't done that? Europe and the West. Tapi siapa yang tidak melakukannya? Eropa dan Barat. Mereka tidak pernah melakukan hal seperti itu. Mereka tidak mengalami perubahan yang sebanding dengan itu. Mereka berada di jalur yang sama. Eropa dulu, jika saya boleh katakan, menggunakan nasionalisme untuk keluar dari feodalisme, untuk mengambil kekaisaran Romawi suci, yang merupakan satu kesatuan besar, dan membaginya menjadi negara-negara terpisah yang akhirnya menjadi bangsa-bangsa. Pembangunan bangsa dan transisi menuju kapitalisme begitu erat kaitannya, sehingga tidak mengherankan bukan bahwa orang Eropa hingga kini begitu terikat dengan kisah nasionalisme. Dengan pentingnya menjadi seorang Hungaria daripada seorang Slovakia, atau seorang Polandia daripada seorang Lituania. Maksud saya demi Tuhan, seolah-olah orang Amerika benar-benar bersemangat menjadi orang New Jersey daripada orang Wisconsin. About being in New Jersey rather than Wisconsin. It would strike Americans as silly. Itu akan terdengar konyol bagi orang Amerika, bukan? Amerika Serikat adalah pencapaian tertinggi dari kisah nasionalisme ini. Secara harfiah, mewarisi keputusan Tuhan untuk Amerika Serikat. Ini adalah taktik Amerika Serikat menjadi hegemon global. Tinggi demi bahaya apapun. Dan jika sejarah mengajar Kristus Virtus, ya, sejarah mengajarkan bahwa kesalahan terbesar yang bisa dilakukan adalah berasumsi bahwa kondisi yang membuat suatu strategi berhasil pada satu waktu harus dipertahankan, karena akan sama efektifnya di masa depan. Itu tidak pernah benar. Yang benar adalah jika Anda mencoba melakukannya, Anda akan gagal. Jika kamu tidak menanyakan pada dirimu sendiri pertanyaan-pertanyaan mendasar, kamu akan gagal menemukan jawabannya. Pertanyaan yang kamu tolak untuk hadapi tidak akan hilang hanya karena kamu menolak untuk menghadapinya. Pertanyaan itu tetap ada, dan kegagalan itu akan kembali menghantuimu. Menurutku, nasionalisme, yang omong-omong bukan hanya masalah di Eropa, tapi juga masalah di Amerika Serikat, mengambil bentuk yang berbeda di sini, karena kita adalah satu negara. Namun, hal itu berarti bahwa kita dunia luar hampir terbuka. Itu sebuah berawal dari mereka tank militaris dual ini semoga. Karena nasionalisme turun pada sang global. Because it does not allow global affairs. The president who embarrasses us because he can't. Presiden yang mempermalukan kita karena dia tidak bisa membedakan bagaimana Islandia bukanlah Greenland atau 1000 variasi lain dari ketidaktahuan semacam itu adalah fenomena yang sangat Amerika. Sebagian besar orang Amerika tidak tahu di mana Ukraina berada. Apalagi apa itu Ukraina. Tidak tahu sama sekali. Ini adalah perang yang dilancarkan Amerika Serikat bukan hanya melalui perantara, tetapi bahkan melampaui perantara Eropa dan rakyat Ukraina yang malang. Terhal rohegis tulira polis sebuah pertunjukan yang dibentuk oleh media di sini, dipimpin oleh polisi dan akademisi, untuk selanjutnya Lester Bloor ikut mendukungnya. To their everlasting discredit go along with it. These are morality plays in which the good. Ini adalah kisah moral di mana kebaikan melawan kejahatan dengan tingkat realitas yang sama seperti cerita kekanak-kanakan yang diceritakan kepada seorang anak kecil di awal pendidikan Kristennya ketika mereka berusia 6 tahun. Kita tidak pernah lulus dari tahap itu. Dan kegagalan untuk mempertanyakan dan berubah. Itulah sebabnya Rusia dan Tiongkok berada dalam posisi yang jauh lebih baik. Dan omong-omong, waktu berpihak pada mereka, dan mereka tahu itu. Orang-orang bertanya-tanya mengapa Tuan Trump melakukan semua ini. Sementara Tuan Xi Jinping sangat jarang berbicara, dan Tuan Putin bahkan berbicara relatif sedikit. Dugaan saya, mereka saling berbicara setiap malam, tak percaya menyaksikan kehancuran diri Barat. Mereka tidak perlu campur tangan. Barat sudah melakukan pekerjaan itu dengan sangat baik sendirian. The West is doing a fine job all by itself.
Yeah, no, I think that's also a approach. Saya pikir itu juga merupakan cara untuk memahami apa yang dimaksud dengan pengekangan Rusia. Karena mereka tahu bahwa semakin tinggi mereka mengangkat kepala, semakin besar kemungkinan hal itu akan membuat sebagian Barat kembali bersatu. Dengan kata lain, mereka tidak perlu melakukan banyak hal. Mereka tidak memerlukan sabotas aktif. Tidak perlu ada semacam Russia Gate di dunia nyata, karena memang tidak ada. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menundukkan kepala, dan The Masar akan menghancurkan dirinya sendiri. Itu semua bata. Tambahan ini stuart is Wamber. Wista, to have an economic, it's hacking non-physics, tapi ada through cyber to it if it's winning more Dean Frank. But what does this mean for security and war? Because usually, historically, Karena biasanya, secara historis, tatanan dunia baru cenderung terbentuk setelah perang besar. Setelah setiap perang besar, kita melihat perubahan baru, redistribusi kekuasaan. Kadang-kadang ada runtuhnya aktor tertentu, seperti Uni Soviet, yang mengubah dunia. Namun biasanya, kita bergerak menuju perang. Negara-negara dominan tidak akan begitu saja menyerahkan atau meninggalkan tahtanya. Jadi bagaimana pandangan Anda tentang hal ini? Apakah Anda kemungkinan dengan benar-benar berperang melawan Rusia atau Tiongkok? Karena tampaknya itu sangat bunuh diri, bukan hanya bagi pihak yang menyerang, tetapi bagi seluruh planet. Bagaimana menilai hal ini? Ataukah ini hanya gertakan? How are you assessing this? Or is this posturing? Well, no, I think there's a genuine issue. Ya, tidak. Saya pikir ada sesuatu yang benar-benar, ada banyak sikap pura-pura yang terjadi. Tapi juga ada perdebatan yang umum dan sungguh-sungguh. Saya tidak berpikir perdebatan itu sudah terselesaikan sama sekali. Ini adalah perdebatan antara mereka. Saya akan bicara agak kasar sekarang, tapi hanya untuk menyoroti inti masalah. Mereka yang memahami bahwa waktu tidak berpihak pada kita dan karena itu berpendapat, lebih baik perang dimulai lebih cepat daripada nanti. Jadi mereka ingin segera mengebom Iran. Kapan? Minggu lalu. Jadi mereka sudah siap. Itu kelompok serius di dalam militer dan juga di kalangan yang lebih luas. Lalu ada kelompok lain yang berkata, kamu gila, kita hidup di zaman nuklir, dan itu adalah kartu yang tidak bisa dimainkan, tidak oleh kita, tidak juga oleh pihak lain. Dan mereka sedang berdebat. Mereka sudah berdebat tentang hal ini cukup lama, jadi mereka sudah terbiasa dengannya. Sekarang ada anak-anak dari orang-orang yang berdebat tentang hal itu 30 tahun lalu, dan mereka kembali memperdebatkannya, bertanya pada diri sendiri apakah perubahan kondisi global memengaruhinya. Bagi sebagian dari mereka, ya, yang lain tetap berpegang pada keyakinan lama mereka. Dan mengapa? Nah, pengalaman tidak memberikan jawaban yang jelas. Sudah dipahami dengan baik bahwa perang di Vietnam kalah. Bagi rakyat Amerika, itu bukan pemahaman yang jelas, sama sekali tidak. Namun bagi para pemikir di dalam kalangan elit politik kita, sebagian memahami dengan sangat baik bahwa itu adalah perang yang melibatkan 500 juta tentara Amerika dengan pasukan di darat dan kita dikalahkan. Dan Vietnam pada saat itu adalah salah satu negara termiskin di dunia, berperang melawan Amerika Serikat, yang kala itu bisa dibilang merupakan kekuatan militer paling maju di dunia. Developed power in the world. So, the strongest against one of the weakest. Jadi, yang terkuat melawan salah satu yang terlemah, dan yang terlemah menang. Musuhnya adalah Partai Komunis Vietnam Utara, dan pada dasarnya merekalah yang mewarisi negara itu ketika Amerika Serikat pergi atau dipaksa keluar. Saya tidak akan membosankan Anda, tapi Anda tahu bahwa di Afghanistan ceritanya kurang lebih sama. Taliban yang berkuasa sekarang, Taliban dulunya musuh. Mereka menang, kita kalah. Kita sedang kalah di Ukraina. Bisa diperdebatkan siapa yang menang apa di Irak. Tapi kemenangan yang jelas bagi Amerika Serikat. Sama sekali tidak. Jadi menggunakan pasukan di lapangan, bahkan melawan negara-negara miskin, bukanlah resep yang membawa hasil jauh. Alasan AS memilih untuk mencoba menculik Maduro adalah karena mereka tidak bisa melakukan apapun dengan cara lain. Tuan Trump, ya, kita bisa saja mengirim Mr. Trump, well, we could have sent in. No, you couldn't. You know how we know you couldn't? Tidak, kamu tidak bisa. And you didn't. Kamu tahu, bahwa kami tahu kamu tidak bisa.
Karena kamu tidak melakukannya, karena kamu tidak ingin berperang tanpa batas waktu di daerah pedesaan yang sangat terjal. Venezuela memiliki banyak pegunungan dan hutan. Wah, apa kamu sedang membicarakan pengulangan mengerikan dari Asia? Hanya saja sekarang di Amerika Latin kamu tidak menginginkannya. Akan ada ratusan ribu orang Amerika Latin yang akan sukarela berperang melawan Amerika Serikat di Venezuela. Mereka juga tahu itu. Jadi kamu sedang menyaksikan sebuah perjuangan di sini yang paralelnya, mungkin ini yang kamu ingin aku bahas, juga ada pada kesulitan ekonomi. Perekonomian Amerika Serikat, aku seorang profesor ekonomi, ini pekerjaanku, sekarang lebih timpang daripada yang pernah aku alami seumur hidupku. Than it has been in my lifetime. And I have gray hair. Dan saya berambut abu-abu. Dengan ukuran apapun yang Anda pilih, pembagian kekayaan, pembagian pendapatan, pendapatan yang dapat dibelanjakan, ukuran apapun, dan ada belasan di antaranya yang Anda gunakan, kita berada pada tingkat ketimpangan. Statistik terbaru menunjukkan bahwa 10% teratas dari populasi kita menyumbang lebih dari setengah total konsumsi. Sementara 90% sisanya memiliki kurang dari setengah konsumsi. Apa yang sedang Anda bicarakan? Orang-orang marah. Tidak ada pekerjaan bagi masyarakat. Pendapatan tidak mencukupi. Hari ini tanggal 23 Januari 2026, AFL-CIO, Federasi Serikat Buruh Nasional Besar kita yang konservatif, badan lokalnya di kota Minneapolis, sebuah kota besar di tengah negeri, telah menyerukan dan mengorganisir pemogokan umum. A general strike. The last time Minneapolis had one of those was Terakhir kali Minneapolis mengalami hal seperti itu adalah pada masa depresi besar tahun 1934. Lalu apa yang terjadi kali ini? Apakah ini soal ekonomi, upah, dan hal-hal semacam itu? Apakah itu alasan sebenarnya? Mungkin saja. Tapi apa alasan yang permukaan? Siap? Penentangan terhadap ICA dan terhadap Trump. Wali kota dan gubernur negara bagian mendukung pemogokan umum tersebut. Ini adalah tingkat perpecahan sosial yang belum pernah kita lihat selama beberapa dekade, hampir 1 abad. Masalahnya sangat serius, dan tidak ada yang berhasil menyelesaikannya. Tidak dengan tarif, tidak dengan apapun yang dia lakukan. Not by anything he's doing. The level of deficit that our budget will Tingkat defisit dalam anggaran kita untuk tahun mendatang bahkan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Dan Tuan Trump berkomitmen untuk melakukan hal yang sebaliknya. Ia mengusulkan peningkatan belanja militer sebesar 50%. Ngomong-ngomong, pesan lain untuk Eropa. Jika Anda terkesan bahwa Merkel akan meningkatkan belanja militer sebesar $800 miliar dalam 10 tahun ke depan, pikirkan ini, Amerika Strategy Malt akan meningkatkan belanjanya sebesar $600 miliar hanya dalam 1 tahun. Eropa tidak akan menantang Amerika secara militer dengan tindakan stimulus. Itu terlalu sedikit dan terlalu terlambat. Itulah realitas yang sedang kita hadapi. We are confronting, I think, right now. Well, to what extent, though, just the last question is, Nah, sejauh mana, meskipun hanya pertanyaan terakhir, menurut Anda, ada dorongan untuk secara fundamental mengubah cara dunia politik Barat memandang ekonomi? Karena setelah 2 perang dunia, tampaknya kita agak belajar dari kesalahan kita dengan kapitalisme yang liar. Artinya, dari tahun 1945 hingga 1980, kita memiliki, sedikit pengendalian diri. Kita memiliki lebih banyak intervensi dalam ekonomi karena berbagai alasan. Tetapi tetap saja, hal itu dianggap dapat diterima. Lalu pada tahun 1970-an, seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, kita mengalami stagnasi ekonomi. Dan solusinya adalah, mari kita deregulasi saja. Kurangi tanggung jawab sosial, hilangkan semua kepemilikan publik. Dengan asumsi bahwa jika ekonomi lebih fleksibel, maka pertumbuhannya bisa didorong. Banyak yang akan mengatakan, itu depues no pritsa bali o ciksawi. Bifsay, sposti dum swindap alat semental, sempai ekonomi kumalbertain. Tenmudiu, adaugan nibrebithith from gay gremsid, sethum to wisindi sosial. some of the regulation and social responsibility. But instead, we saw in the 1980s this Namun, yang terjadi justru pada tahun 1980-an, pasar-pasar yang telah dideregulasi ini, di mana pasar berjalan liar tanpa intervensi apapun, menjadi sebuah ideologi di bawah Reagan dan Thatcher. Tiba-tiba, pihak kanan politik tidak bisa lagi campur tangan dalam pasar
untuk melindungi nilai-nilai dan institusi tradisional, entah itu gereja, keluarga, atau apapun bentuknya. Pihak kiri politik pun tidak bisa melakukan redistribusi kekayaan. Dan, seperti kita tahu, masyarakat tayo spokesby tang humismaw dan selambuin. Stigno berpikir, provoke, put aksi dekor itu, mutual correctly puits, memastikan nasdaq tidak kehilangan kendali, seperti yang Anda sebutkan, dengan ketimpangan ekonomi. Go out of control, as you mentioned, economic inequalities. But then, of course, the Soviet Union collapses and Namun kemudian, tentu saja, Uni Soviet runtuh, dan tiba-tiba ekonomi liberal menjadi sangat ekstrem dalam gelombang kesombongan ini. Selama 30 tahun terakhir, kita semua seolah-olah menyembah di altar pasar bebas dengan keyakinan bahwa pasar akan mengurus segalanya, dan masyarakat hanyalah pelengkap yang mengikuti kemanapun pasar bergerak. Namun tampaknya kita bisa dibilang telah sampai di ujung jalan. Menghadapi hal ini, bakal ini ada tanda dat dan borir kembali kembali ke jalur carry, menantang item battle, yaitu pasar bebas nih. challenge the religion of our time, which is this free market. Yes, I do think it's possible. And I know since we're coming to the Ya, end saya of the pikir itu time mungkin. that we have, Dan karena waktu kita hampir habis, izinkan saya berani dan memberitahu Anda apa yang saya bayangkan mungkin terjadi. Baik, jika saya bertanya pada diri sendiri, seperti yang telah saya lakukan dan seperti yang dilakukan oleh profesi saya, apa rahasianya? Apa yang berhasil ditemukan oleh Tiongkok sehingga mereka mampu mencapai rekor pertumbuhan ekonomi selama 30 hingga 40 tahun terakhir? Maksud saya, itu seharusnya menjadi pertanyaan nomor 1. Adam Smith dianggap sebagai pendiri ilmu ekonomi karena ia bertanya dalam judul buku besarnya, apa yang menjelaskan kekayaan bangsa-bangsa. Itulah pertanyaannya, dan seharusnya juga menjadi pertanyaan kita. That should be, that was his question. That should be ours. And if you ask that question, then the country you Dan jika Anda mengajukan pertanyaan itu, maka negara yang perlu Anda fokuskan adalah Tiongkok. Setidaknya jika Anda ingin menjelaskan pertumbuhan. Anda mungkin ingin fokus ke tempat lain jika ingin menjelaskan ketiadaan pertumbuhan. Dan itulah kira-kira yang dilakukan Smith. Kita membutuhkan hal itu lagi. Jika Anda memandang disiplin ilmu ekonomi dengan serius, maka Anda akan tahu bahwa orang Tiongkok melangkah dengan menanyakan pada diri mereka sendiri, apa yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi? Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai perusahaan milik negara? Dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai perusahaan swasta? Apa yang perlu kita lakukan agar tetap berada di tangan Tiongkok? Apa yang bisa kita izinkan dilakukan oleh pihak asing? Dan mereka dengan sangat praktis dan pragmatis telah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan mereka telah menghasilkan ekonomi hibrida, sebuah ekonomi yang dalam berbagai tingkat tetapi kira-kira 50-50 bersifat swasta dan negara. Ekonominya sangat bercorak Tiongkok, tetapi dengan ruang besar bagi perusahaan asing untuk beroperasi. Sangat praktis. Mereka tidak bersikap ideologis. Mereka tidak melakukan apa yang bisa dikatakan dilakukan oleh Rusia dengan memprioritaskan perusahaan ini. Dan mereka juga tidak melakukan apa yang dilakukan Barat dengan memprioritaskan perusahaan swasta dan mengangkatnya ke tingkat histeria ideologis. Nah, itu akan menjadi argumen yang menarik. Kamu bisa saja membuat argumen itu. Kami tidak melakukan itu. Tapi disinilah letak optimisme saya. Saya pikir kita akan melakukannya. Saya pikir akan ada, dan sebenarnya sudah ada di Amerika Serikat. Pertanyaan yang semakin berkembang. Apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh Tiongkok? Mengapa mereka bermula dari Serikat yang ditinggi tervestrik, penosuri, kecerdasan tahu yang gugur secara plagiatis, gamporsenly. That is practically usable and why are they contesting us in the most advanced? Dan mengapa mereka bersaing dengan kita dalam hal chip semikonduktor paling canggih dan segala hal lainnya? Pertanyaan-pertanyaan itu sedang diajukan dengan pertanyaan lanjutan yang tak terelakkan. Saya pikir kita mulai menyadari bahwa kita terjebak dalam versi perdebatan yang mengerikan dan basi. Mana yang lebih baik, swasta atau pemerintah? Dan ternyata itu pertanyaan yang salah. Bagi saya, itu sama menariknya dengan menanyakan mana yang lebih baik, Selasa atau Jumat. Itu yang starting Liebsburg, namatmin. Yang berlalu yang tidak masalah. Apa yang betul? Yang penting apa hasilnya?
We zijn een moernien aan public swasroth. Itu means ik dan berapa degilata? Public or private. Where did we get that crazy idea? If for every example you can show me. Untuk setiap contoh di mana kamu bisa menunjukkan bahwa sektor swasta melakukan sesuatu dengan lebih baik daripada padanan publiknya, aku bisa menunjukkan sebaliknya. Apa yang kita capai dengan itu? Tidak ada. Itulah intinya. Kadang satu cara lebih baik, kadang alternatifnya yang lebih baik, kita melakukan hal itu di mana-mana. Lalu apa masalah keagamaan yang kita miliki di sini? Karena memang begitulah adanya. Ini adalah upaya sektor swasta untuk melindungi dirinya dari apa? Dari pemerintah. Itulah yang selalu terjadi. Ketakutan terhadap pemerintah. Karena dengan hak pilih universal, pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab kepada para pekerja yang merupakan mayoritas. Dan bagi seorang kapitalis, itu selalu menjadi masalah. Bagaimana mungkin kamu bisa hidup berdampingan dalam masyarakat dengan hak pilih universal dan pemungutan suara demokratis? Kamu selalu berada dalam risiko. Bagaimana suara youth? How do you handle the risk? By preventing the public sector from Dengan mencegah sektor publik menyentuh perekonomian, Anda menahan dirinya dari menjalankan asal-usul demokratisnya untuk mengendalikan kehidupan ekonomi. Jika dipikir-pikir, itu sikap kekanak-kanakan. Saya rasa hal itu mulai muncul di negara ini. Saya bahkan berpikir hal itu menjadi bagian dari pemogokan umum di Minneapolis hari ini. Ini adalah kesadaran di antara masyarakat akhirnya bahwa mereka benar-benar harus mengambil kendali atas sistem. Bahkan popularitas Tuan Trump didasarkan pada upaya untuk memberitahu rakyat Amerika apa yang sebenarnya sudah mereka ketahui. Kalian telah kehilangan semua kendali. Pilih saya akan mewujudkan apa yang kalian inginkan. Mereka memilihnya, dan dia tidak mengubah apapun. Itulah kenyataannya. Dia tidak mengubah hal mendasar apapun dalam masa kepresidenan pertamanya. Dan yang dia lakukan di masa keduanya hanyalah lebih banyak sandiwara. Dia mengajar bahwa dia harus menomini time south. Medias jauh breakthrough itu dibandingkan peninyor. He's much better at that than he was the first time. And the Europeans, unfortunately, play into that. Dan sayangnya orang Eropa ikut terjebak dalam hal itu. Namun saya pikir harapannya adalah agar baik rakyat Eropa maupun rakyat Amerika mencari perubahan di dunia barat yang sebanding dengan perubahan yang sedang dialami Rusia dan Tiongkok. Dan seperti apa perubahan itu? Izinkan saya menutup dengan provokasi ini. Apa yang mencegah orang Eropa untuk memutuskan bahwa mereka telah bertaruh pada pihak yang salah? Mereka seharusnya mengikuti langkah Tuan Putin menuju penyelarasan baru yang panjang, sulit, tetapi berpotensi mengubah dunia. Ada rumor bahwa Macron pernah bertanya apakah ia dan Prancis bisa bergabung dengan BRICS. Saya tidak tahu apakah rumor itu benar atau tidak. Namun jika tidak, izinkan saya menyarankan bahwa menyelidiki hal itu dan membentuk Eropa yang bernegosiasi dengan Amerika Serikat dari posisi yang kuat melalui aliansi dengan Rusia dan Tiongkok. Berberhan reeks selepan Israel to semua orang. Be a very different future for everybody. Yeah, no, I always said that the Europeans Saya selalu mengatakan bahwa orang Eropa bisa belajar sedikit dari cara Tiongkok berkembang. Maksud saya, kita bisa mengundang lebih banyak modal Tiongkok ke Eropa, tetapi alih-alih menjadi koloni teknologi, hal itu bisa dilakukan melalui perjanjian, usaha patungan, termasuk beberapa alih teknologi. Semua ini tidak hanya akan memungkinkan Eropa untuk berkembang, tetapi juga menjadi dasar bagi persatuan, karena kekuatan tawar kolektif Eropa akan menjadi alasan di baliknya. Jadi, itu akan lebih baik daripada memiliki persatuan yang didasarkan pada kebencian terhadap Rusia atau impian untuk tunduk pada Amerika Serikat. Dan seperti yang Anda katakan, hal itu bisa menjadi dasar bagi hubungan yang lebih damai dengan Rusia. Selain itu, dengan menjalin hubungan dengan Tiongkok dan melakukan diversifikasi, kita bisa memiliki hubungan yang lebih setara dengan Amerika Serikat, alih-alih menjadi, Anda tahu, terlalu bergantung. Tapi, excessively dependent, but And it could even in the short run. Dan bahkan, dalam jangka pendek, hal itu bisa membawa manfaat besar bagi Eropa jika kembali mendapatkan pasokan minyak dan gas murah dari Rusia. Maksud saya, ayolah, jelas sekali akan ada berbagai macam keuntungan. Dan Anda benar. Jika kita melihat sejarah Tiongkok, itulah yang mereka lakukan. Mereka pada dasarnya berkata kepada Barat,
Jika kalian datang, kami akan memberikan kalian tenaga kerja industri yang murah dan terlatih, serta akses ke pasar Tiongkok yang merupakan pasar terbesar dan tumbuh paling cepat di dunia. Nah, Anda tahu, saya pernah mengajar di sekolah bisnis. Itulah yang kami ajarkan kepada para pengusaha muda. Jika ingin sukses, pergilah ke tempat di mana upah rendah dan pasar sedang tumbuh. Nah, mereka melakukannya. Mereka pergi ke Tiongkok. Sekarang, apa yang menjadi tuntutan Tiongkok? Kami akan memberikan kalian tenaga kerja. Kami akan memberikan kalian akses ke pasar. Kamu harus berbagi teknologi kamu. Kamu harus berbagi sistem distribusimu. Kamu tahu kalau kamu melihat retail besar di Amerika Serikat, itu didominasi oleh Walmart dan Target. Dan yang kamu temukan di toko-toko itu adalah semua produk buatan Tiongkok. Tapi orang Tiongkok yang bisa memproduksi produk yang lebih baik tidak akan pernah bisa mengakses pasar Amerika tanpa sistem distribusi. Mereka akan butuh waktu 50 tahun untuk mengembangkannya. Sebaliknya, mereka membuat kesepakatan dengan perusahaan Amerika. Walmart, yang merupakan perusahaan terkaya dan pemberi kerja terbesar di Amerika Serikat, sepenuhnya bergantung pada Tiongkok. Tiongkok adalah bagian dari kisah Walmart. Oke, kalau Walmart bisa melakukannya, coba katakan padaku, kenapa kita semua tidak bisa melakukan hal yang sama? Why can't we all do this? Learn from the Chinese, work out a deal. Belajarlah dari Tiongkok, buatlah kesepakatan, dan Eropa akan menjadi pihak yang diuntungkan. Eropa juga bisa menulis kontraknya sendiri. Eropa adalah pasar yang kaya, masih demikian hingga kini. Eropa memiliki 3 hingga 400 juta orang yang membeli berbagai bahan. Dan Eropa memiliki masalah ketimpangan yang lebih kecil dibandingkan kita. Kalian berada dalam posisi yang baik. Tiongkok membutuhkan pasar kalian, dan seterusnya. Kalian masih bisa melakukannya, tapi kalian harus benar-benar melakukannya. Dan ini memerlukan kemauan kalian untuk mempertanyakan apa yang sedang kalian lakukan. Yang saya lihat, dan tolong koreksi jika saya salah, adalah Starmer, Macron, Merz, dan Meloni yang tidak mampu, dan saya tidak tahu, yang lainnya pun tidak lebih baik, tidak mampu bahkan untuk mulai berpikir dengan cara lain selain menganggap Rusia sebagai beruang besar yang harus mereka waspadai. Memang ada sesuatu yang mendu semua ini. About it all. Well, I do think that Europe can still turn this Ya, thing saya around. memang berpikir bahwa Eropa masih bisa membalikan keadaan ini jika mereka melakukan hal-hal yang baru saja Anda jelaskan. Tapi saya tidak melihat itu akan terjadi. Tidak dengan kelas politik yang ada sekarang. Saya pikir kita membutuhkan beberapa revolusi politik di seluruh Eropa. Namun sekali lagi, seperti yang Anda katakan, masih ada populasi yang besar, masih ada kekayaan, jadi masih bisa membalikan keadaan. Tapi pertama-tama, mereka harus beralih berpura-pura sedang mengulang Perang Dunia II dan menyingkirkan sebagian ideologi gila serta kebencian terhadap Rusia. Buatlah beberapa kesepakatan dengan Tiongkok. Saya pikir itu akan menciptakan keseimbangan. Tapi mari kita tetap berusaha untuk optimis bahwa masih ada harapan. Dan terima kasih sudah begitu murah hati meluangkan waktu Anda. Very much for being so generous with your time. My pleasure, Glenn. Kesenangan hati, Glenn. Dan terima kasih karena play program dan bersedia menjadi solusi dari tahun percakapan. The conversation.